warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami yang berjudul tentang sharing the earth resource, berbagi sumber daya bumi. Di sini kami beranggotakan dari saya sendiri, saya Nailisa Ada, kemudian ada Omega Widyarti Nugrahaningrum, dan ada Rahmaningrum Probowati. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab kemiskinan. Yang pertama ada perang, yang kedua ada sistem politik yang diciptakan oleh politik lokal, kemudian ada distribusi kekayaan dan sumber daya yang tidak adil sebagian besar telah dimulai dalam sejarah kolonial. Kemudian ada kondisi lingkungan, ada pemanfaatan sumber daya yang berlebihan, ada kurangnya kesempatan seperti pekerjaan, kurangnya pendidikan, korupsi, konsumsi berlebihan, dan keserakahan. Selanjutnya, membongkar mitos tentang kemiskinan. Petani, nelayan, dan buruh di antara para pekerja lainnya bekerja sangat keras dan berjam-jam untuk bertahan hidup. Namun, mereka masih masuk dalam daftar orang miskin dunia. Institute for Peace and Justice 1984 menegaskan bahwa di setiap negara di mana terdapat kemiskinan, terdapat pola yang sama, yaitu segelintir orang yang berkuasa melakukan kontrol yang semakin ketat terhadap produksi pangan dan sumber daya ekonomi lainnya dengan mengorbankan sebagian besar orang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Silahkan Mbak Omega. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya yaitu janji globalisasi ekonomi. Janji globalisasi ekonomi dalam konteks sharing the earth resource, berbagi sumber daya bumi, mengacu pada harapan dan komitmen bahwa globalisasi ekonomi akan membawa manfaat yang merata bagi semua negara dan masyarakat di dunia. Di antaranya adalah: pertama, mempromosikan efisiensi ekonomi. Kedua, memperluas kesempatan untuk pertumbuhan, pembangunan, serta mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan dalam pembangunan manusia dan keamanan. Selanjutnya, menantang ketidakadilan ekonomi secara global, membangun tatanan ekonomi internasional dan politik baru yang adil. Negara kaya harus membuka pasar mereka tanpa syarat. Bantuan yang diberikan kepada negara-negara yang berkembang harus dalam bentuk hibah tanpa syarat. Keempat, negara-negara kaya harus membuka akses ke teknologi. Terakhir, mengurangi pengeluaran militer sehingga lebih banyak sumber daya yang tersedia. Selanjutnya, menantang ketidakadilan ekonomi secara nasional. Program reformasi agraria yang tulus dan komprehensif harus dilaksanakan. Pemerintah harus meningkatkan subsidi untuk pendidikan yang dapat membantu pemerataan pendidikan. Ketiga, pemerintah harus melembagakan reformasi kredit yang akan mendukung usaha kecil dan menengah. Keempat, pemerintah harus menyediakan program pelatihan keterampilan serta mata pencarian dan pemasaran. 5. Reformasi perpajakan progresif harus dilembagakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Selanjutnya, infrastruktur pedesaan harus dikembangkan. Ketujuh, kemudahan akses oleh masyarakat melalui desentralisasi. 8. Perusahaan transnasional harus memberikan kontribusi. 9. Kode etik ditetapkan dan ditaati perusahaan transnasional. 10. Mengurangi pengeluaran militer sehingga lebih banyak sumber daya yang tersedia.
Selanjutnya, gagasan belajar mengajar berdasarkan KKT Millennium PBB pada September tahun 2000, di mana memiliki tujuan tersendiri yaitu untuk mengurangi kemiskinan ekstrim hingga tahun 2015, sehingga terdapat gagasan terkait beberapa hal, antara lain apa saja target dan indikator untuk setiap tujuan, kemajuan apa yang telah dicapai dalam pencapaian tujuan, 3. Tantangan apa saja yang dihadapi dalam mencapai tujuan ini, apa yang dapat Anda lakukan untuk membantu mencapai beberapa tujuan ini dalam lingkup pengaruh Anda sendiri. Selanjutnya, pemateri akan dibacakan oleh Mbak Rahma. Ya, yang selanjutnya untuk gagasan belajar mengajar. Berdasarkan KTP Millennium PBB pada September 2000, di mana memiliki tujuan yang tersendiri. Yang pertama yaitu mengentaskan kemiskinan dan kelaparan ekstrim. Yang kedua ada mencapai pendidikan dasar universal. Yang ketiga mempromosikan kesetaraan gender dan memperdayakan perempuan. Yang keempat mengurangi angka kematian anak. Yang kelima meningkatkan kesehatan ibu. Yang keenam memerangi HIV, AIDS, malaria, dan penyakit lainnya. Dan yang ketujuh ada memastikan kelestarian lingkungan. Kedelapan mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Yang selanjutnya yaitu sekian presentasi. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada para pemateri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.